Baik, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Komanggalang Nadi Sastra. Saya dari jurusan okupasi terapis. NIM saya 187 dan kelas saya di 4B tingkat 2. Nah, untuk sekarang saya akan mengerjakan ujian analisis statistika deskriptif. Nah, kita lihat dulu data Excelnya di sini. Nah, di sini terdapat jenis kelamin, usia, pendidikan, pemeriksaan BI Pri, dan pemeriksaan BI Pos. Nah, untuk datanya di sini berjumlah atau terdapat 30 data ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke SPSS. Nah, di sini saya sudah menginput data dari Microsoft Excel ke SPSS. Nah, bagaimana cara menginputnya? Kita klik file. Untuk teman-teman yang belum mengerti ya, kita klik file, kemudian import data, kemudian Excel. Nah, kemudian setelah mengklik Excel, teman-teman bisa memasukkan data ke SPSS. Nah, demikian ya teman-teman. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, bisa dilihat di sini jenis kelamin terdapat 2, 1, 2, dan pendidikan 1, 2, 3. Nah, maksudnya apa ya teman-teman? Nah, jadi maksudnya itu untuk jenis kelamin yang nomor 1 itu termasuk dalam kategori laki-laki, dan untuk yang nomor 2 itu kategori perempuan. Nah, untuk pendidikan nomor 1 itu SD, nomor 2 SMP, dan nomor 3 SMA. Kemudian kita masuk ke variable view. Nah, di sini tipenya numerik ya teman-teman. Nah, kita ubah dulu untuk angkanya di sini, untuk weight-nya. Nah, untuk nomor, karena nomor puluhan, jadi kita ubah menjadi 2. Nah, tampaknya di sini udah 2 ya teman-teman. Data view, jenis kelamin satuan. Jadi saya udah ubah menjadi 1. Untuk usia, nah di sini usia puluhan, saya ubah menjadi 2, dan untuk pendidikan satuan, saya ubah menjadi 1. Untuk pemeriksaan BI Pri di sini puluhan, dan untuk pemeriksaan BI Pos ada ratusan ya di sini teman-teman. Jadi kita ubah untuk BI Pri menjadi 2 dan BI Pos menjadi 3. Nah, untuk labelnya saya akan mengisi ya teman-teman. Untuk yang pertama saya akan mengisi nomor urut sampel penelitian. Untuk yang kedua saya akan mengisi jenis kelamin, sampel penelitian. Nah, yang ketiga saya mengisi usia sampel penelitian. Untuk yang keempat saya mengisi klasifikasi tingkat pendidikan. Untuk pemeriksaan BI Pri saya menggunakan hasil ya teman-teman. Kita lanjut. Untuk yang kelima saya isi hasil pemeriksaan BI Pri. Intervensi. Nah, untuk yang keenam sama juga. Nah, kemudian setelah kita mengganti labelnya, kita lanjut mengganti value-nya. Untuk value-nya tadi saya sudah jelaskan di awal video. Untuk jenis kelamin yang pertama itu termasuk laki.
kemudian kita add dan kita pencet OK. Oh maaf teman-teman, yang kedua perempuan. Nah, OK. Nah, untuk pendidikan kita ganti juga teman-teman. Jadi untuk pendidikan yang pertama itu SD, kemudian kita add, kemudian yang kedua SMP, kemudian kita add, yang ketiga SMA, yang kita add, lalu kita pencet OK. Nah, kita bisa lihat di data view. Nah, sudah berubah ya teman-teman untuk jenis kelamin dan pendidikannya. Nah, kemudian kita lanjut ke variable view. Nah, tahap selanjutnya saya akan membuat selisih antara BI post dan BI pre. Nah, bagaimana caranya? Kita pencet ke transform dulu, kemudian compute variable. Nah, kemudian target variabel di sini kita isi dengan selisih. Nah, setelah itu kita pencet tanda kurung dan masukkan BI post, kemudian kita kurang dan kita masukkan hasil pemeriksaan BI pre. Nah, setelah kita sudah masukkan semuanya, kita pencet OK. Nah, sudah minimize saja. Kita lihat di data view. Nah, di sini selisihnya masih ada 0, ya teman-teman. Kita rapikan lagi di variable view. Jadi tadi di selisih itu ada yang puluhan, jadi kita ubah di sini numeriknya. Untuk desimalnya kita tulis 0, untuk widthnya kita tulis 2. Dan OK. Untuk di label kita isi juga selisih hasil pemeriksaan. Nah, kita lihat teman-teman, tadi kita ganti desimal dan widthnya, kita lihat di sini. Nah, sudah menjadi rapi ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini 55 dikurang 60 sama dengan 5, 90 kurang 100 sama dengan 10. Nah, demikian. Kita lanjut lagi teman-teman untuk membuat kelompok usia. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti tadi, tapi kita mencet transform, kemudian record into different variable. Nah, kemudian kita masukkan usia, kita pencet ini. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi kelompok usia. Labelnya kita menggunakan ke kelompok usia sampel penelitian. Nah, kemudian kita klik change. Oh maaf teman-teman, ada yang salah. Nah, sudah. Kemudian kita klik old and new values. Nah, di sini terdapat value yang harus kita isi. Nah, untuk yang pertama, value-nya yang saya akan isi yaitu kita pencet ini 1, kemudian range yang pertama 55 dan 65.
Baik, untuk yang kedua ada kita isi 66 sampai 74. Untuk yang ketiga kita isi 74 sampai 90. Udah kita add, kita continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Kita tunggu. Nah, sudah selesai, kita minimize. Nah, dan kita lihat di sini kelompok usia sudah muncul ya teman-teman. Nah, karena ada 0, kita ganti white-nya menjadi 1 dan decimal place-nya menjadi 0. Nah, untuk value-nya kita juga ganti menjadi yang pertama elderly head, yang kedua yang old, kemudian yang ketiga old. Nah, kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencari intervensi dari hasil pemeriksaan BI Pre dan BI Post. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita klik transform, kemudian record into different variables. Nah, kita bisa lihat di sini, kita keluarkan dulu yang usia, kita masukkan yang hasil pemeriksaan Pre. Maaf, ini yang Post. Nah, kita ganti di sini dengan namanya variables. Nah, kita bisa lihat di sini, kita keluarkan dulu yang usia, kita masukkan yang hasil pemeriksaan Pre. Maaf, ini yang Post. Nah, kita ganti di sini dengan namanya interpretasi BI Pre. Dan untuk labelnya sama ya teman-teman. Dan klik change. Maaf teman-teman. Jangan lupa untuk diisi underscore ya teman-teman, supaya tidak ilegal. Dan kita change, udah all and new values. Nah, kita buat baru di sini. Kita remove dulu, remove satu persatu. Nah, kemudian kita buat ulang. Nah, untuk yang pertama itu nilainya 21. Jadi, untuk 21 itu berarti di bawah 1 sampai 20. Jadi kita bisa isi di range lowest 21. Untuk hasilnya sama aja ya teman-teman. Lalu kita klik add. Untuk yang kedua kita isi 21 sampai 61. Nah, kita klik range 21 sampai 61. Kemudian kita add. Kemudian values yang ketiga kita isi dengan 62 sampai 90. Sampai 90. Nah, kita add. Kemudian yang keempat kita isi 91 sampai 91 sampai 99. Kemudian kita add. Untuk selanjutnya 5, karena nilainya terus kita isi di range value through highest. Kemudian kita add. Nah,
Mungkin ya teman-teman ada 5, kemudian kita continue, lalu kita klik OK. Nah, akan diproses, kita akan tunggu. Nah, sudah selesai, kita minimize. Nah, kemudian selanjutnya kita cari interpretasi pemeriksaan BI POS. Nah, kita klik sama seperti tadi, transform, lalu record into different variables. Nah, untuk di sini kita keluarkan dulu yang pemeriksaan BI pre, kita masukkan yang pemeriksaan BI POS. Nah, lalu kita namanya sama ya teman-teman. POS. Dan untuk labelnya sama juga. Jadi kita change. Lalu, nah untuk all and new values-nya di sini sama ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu ganti. Kita lanjut ke kemudian kita klik OK. Nah, diproses, silahkan tunggu sebentar. Nah, kemudian kita minimize jika sudah selesai. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Nah, di sini masih ada 0, kita rubah di variable view. Kita rubah di numerik. Nah, kita ganti menjadi 1 karena itu satuan ya teman-teman. Untuk desimalnya kita 0. Nah, untuk yang di atasnya sama juga. 1 desimal 0. Klik OK. Nah, untuk value-nya kita ganti juga ya teman-teman. Kita isi karena nomor 1 itu termasuk dalam kategori ketergantungan penuh. 1 ketergantungan penuh. Sudah kita add. Yang kedua itu ketergantungan berat. Kita add lagi. Kemudian yang ketiga itu ketergantungan moderat. Nah, kita add. Yang keempat itu ketergantungan ringan. Yang kelima itu mandiri. Kita add, ya kita klik OK. Nah, kita lihat di data view sekarang. Nah, kan sudah ya untuk kelompok usia sudah termasuk. Nah, untuk interpretasi BI pre, sini kita bisa lihat tergantungannya sudah berubah. Nah, untuk interpretasi BI POS itu sama juga ya teman-teman. Jadi kita tinggal copy saja. Nah, caranya copy itu kita klik klik kanan, kita copy, lalu kita klik kanan lagi, kemudian paste. Nah, kita lihat hasilnya sama ya teman-teman. Nah, kemudian ini sudah selesai. Kemudian lanjut ke soal yang saya dapat. Nah, saya mendapatkan soal frekuensi di sini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita klik analyze. Kemudian kita klik deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Nah, untuk frekuensi di sini kita masukkan semua data di sini kecuali nomor urut sampel. Nah, jika selesai kita tidak perlu ubah, kita tinggal klik OK saja. Nah, kemudian akan diproses. Jika selesai kita minimize. Maaf ya teman. Nah, kelihatan ini frekuensinya. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang B. Saya mendapatkan soal di sini yaitu
cross tab usia, kelompok usia, dan analis klasifikasi tingkat pendidikan. Nah, kita klik analyze sama seperti tadi, kemudian deskriptif statistik. Kemudian, nah di sini bedanya kita klik cross tab. Nah, lalu kita masukkan kelompok usia sampel pendidikan, kemudian klasifikasi tingkat pendidikan. Kemudian kita klik cells, lalu kita centang row, column, total. Nah, setelah kita centang, kita klik continue. Lalu kita klik OK dan tunggu hasilnya. Nah, untuk hasilnya di sini sudah kelihatan ya teman-teman. Untuk frekuensi dan cross tabnya di sini. Nah, nanti saya akan menjelaskan menjelaskan cross tab dan frekuensi di paper. Nah, demikian dari ujian analisis statistika deskriptif saya ucapkan terima kasih.